Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gue Mande dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun dan kapanpun. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan berbagai macam rezeki dari segi manapun, dan selalu diberikan berbagai macam hal positif di setiap harinya. Amin. Pada konten kali ini, gue hanya ingin sharing ya terkait komunikasi, dimana hal yang gue sampein ini berdasarkan pengalaman gue pribadi dari semasa sekolah sampai pada akhirnya lulus kuliah, atau bahkan di ranah dunia pekerjaan gitu ya. Dengan komunikasi kita yang tidak bagus, itu bisa menimbulkan berbagai macam masalah di kehidupan kita. Contohnya DPR kemarin, itu akar permasalahan dari teknik komunikasi yang jelek banget. Akhirnya masalahnya kemana-mana sampai pada akhirnya korban jiwa itu juga ada. Jadi gimana sih sebenarnya komunikasi efektif itu gimana? Nah, gue akan memaparkannya ke kalian semua ya. Lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Apa yang gue utarain belum tentu cocok sama kalian, karena lagi-lagi antara pengalaman gua, keadaan gua, pengalaman kalian, keadaan kalian itu pasti beda. Dimana kalau udah beda, maka tidak bisa sama cara komunikasinya. Yang pertama nih ya, hal pertama yang bisa membuat komunikasi itu lebih efektif adalah kita tuh tahu dulu kita tuh ngomong sama siapa. Karena suka nggak suka, komunikasi itu juga ada hierarkinya. Semakin kita ngomong ke orang yang lebih profesional, contohnya para pejabat, kalangan akademisi, dosen, guru, profesor, ataupun memang atasan di tempat kerja, aparat kepolisian. Intinya semakin profesional orangnya, maka tutur kata bahasa kita tuh nggak bisa bahasa tongkrongan. Kenapa kalau dipakai bahasa tongkrongan? Karena ya lu siapa? Kecuali lu pada temen tongkrongannya beliau-beliau itu baru bisa pakai bahasa tongkrongan. Jadi kita tuh harus menyelesaikan penggunaan bahasa, khususnya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa daerah jujur gua nggak tahu, tapi setahu gua ada bahasa daerah tertentu yang memang ada hierarki penggunaan bahasanya juga. Jadi kayak kasar halus lah gitu. Kalau bahasa daerah setahu gue juga gitu ya. Kalau gue sih nggak tahu, coba komen aja di bawah ya. Dimana kalau misalkan kita memang tahu kita ngomong sama siapa, sama orang yang lebih tua gitu ya, sama orang yang lebih profesional, maka biar cara komunikasi kita efektif adalah menggunakan bahasa yang bukan bahasa tongkrongan. Itu sebagai bentuk penghormatan kita aja kepada mereka-mereka yang memang posisinya ada di atas kita. Itu pertama tuh ya, gunaan kata ketika kalian ngobrol sama orangnya, baik secara langsung ataupun tidak, itu sangat amat penting. Karena kalau kalian menggunakan kata yang salah ke orang yang salah, ya udah akhirnya chaos nanti. Contoh halnya nih, mohon maaf ini ya. Misalkan lu ngomong goblok ke temen lu gitu, ya ketawa-ketawa aja. Tapi lu ngomong goblok ke guru lu, wah udah abis lu. Ngomong goblok ke atasan lu, udah abis lu. Apalagi karena pejabat terus ngomong goblok nih orang, udah abis lu. Tapi kalau ke temen sendiri ya biasanya ketawa, ceng-cengan ya, goblok gitu kan. Goblok. Jadi kita harus peka menggunain kata yang tepat tuh sama siapa kita lagi ngomong. Yang kedua, menurut gua komunikasi yang efektif itu adalah penggunaan kata yang mudah dipahami. Contohnya waktu gua kuliah banyak banget dosen yang bahasanya gua kagak ngerti. Akhirnya apa? Niatnya baik kan, mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan dari berbagai macam matkul. Cuman karena bahasanya tidak gua mengerti, akhirnya gua nggak ngerti, gua nggak tahu informasi yang disampaikan dosen itu apa. Termasuk di ranah sekolah juga biasanya begitu. Karena mungkin pengetahuan gurunya udah numpuk banget banyak gitu kan, pengalaman udah banyak, disampaikan ke murid-muridnya itu menggunakan bahasa yang tinggi. Harusnya disesuaikan tuh. Jadi kayak percuma misalkan lu udah ngomong wah akademisi banget lah gitu, tapi orang kagak ngerti. Ya buat apa? Buat apa kayak pemerintah misalkan nih ya bikin kebijakan bahasanya wah tinggi banget dah, akademisi banget lah, tapi masyarakat kagak paham. Buat apa? Atau misalkan yang orasi demo naik di mobil-mobil truk gitu kan, wah inilah itulah, wah kelihatannya pinter gitu, berwawasan luas, tapi sebenarnya banyak yang demo pasti kagak ngerti nih orang ngomong apa sih gitu. Jadi sangat amat percuma apabila penggunaan katanya mewah, megah, habis itu banyak kalimat yang keluar gitu kan, wah inilah itulah apalah, tapi kagak ngerti itu. Bahkan yang ngomong pun sering kagak ngerti. Ya mau gimana pun kita tuh harus menggunakan bahasa yang gampang dimengerti oleh semua orang ketika memang ingin berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga nih, komunikasi yang efektif itu juga harus didukung sama medianya. Maksudnya apa? Misalkan kalau secara langsung lu ngobrol sama teman lu, berarti media
medianya adalah suara lu. Kalau di ranah media sosial berarti kan komunikasi secara tidak langsung, lu tidak langsung ketemu sama orang lain, lu bisa berinteraksi dari jauh ya kan, dari rumah lu di mana, teman lu di mana, itu bisa berinteraksi gitu kan dengan dibantu kemajuan teknologi. Berarti apa? Ya udah, jaringan, sinyal, typing. Ini banyak banget nih, sumpah banyak banget orang-orang yang typingnya nggak jelas. Niatnya nanya nih, tapi nggak make tanda tanya. Nggak tahu di keyboardnya kagak ada apa gimana, nggak ngerti dah gue. Intinya niatnya nanya, tapi malah jadi pernyataan atau ngetik yang disingkat-singkat. Ya memang kita tahu maksudnya apa gitu. Intinya banyak orang yang typingnya kagak jelas lah. Nah itu kan salah satu membuat komunikasi menjadi tidak efektif tuh. Simple kan, simple kayak tanda baca tuh, titik koma gitu kan. Itu simple sebenarnya. Tapi kalau kagak dipakai dengan bijak gitu ya udah nggak efektif komunikasinya. Jadi kayak multitafsir. Ini maksudnya apa? Apa B gitu. Malah C gitu. Jadi kita juga harus memanfaatkan media yang ada ya teman-teman ya. Misalkan nih kalau gue pribadi ya, ini lagi-lagi referensi gue nih. Basicnya kan dulu IG itu kan adalah media sosial foto ya. Nah di IG karena memang dulu adalah salah satu media yang menyampaikan informasi secara visual, bukan audio visual nih. Akhirnya ngacu ke skill typing dan juga skill editing, betul. Kadang gue lihat di IG flyer informasi desainnya bagus, cakep dah, bagus, cakep, rame gitu kan. Tapi saking ramenya tulisannya kagak kebaca. Nah kira kan gak efektif ya. Ujungnya malah disuruh baca caption. Ya buat apa info visual grafisnya, buat apa kalau ujung-ujungnya disuruh baca caption. Dan yang terakhir untuk cara agar komunikasi kita bisa efektif adalah ya latihan teman-teman. Komunikasi itu kan skill ya, skill. Banyak skill yang gue yakin karena dari gue sekolah gue udah menelaah hal itu dari teman-teman gue yang punya skill ini, punya skill itu dan lain sebagainya. Gue yakin sumbernya ada dua teman-teman. Pertama ada gifted. Kalau lu bilang bakat nggak ada, bohong. Sumpah bakat tuh ada cuy, dan setiap orang tuh punya bakatnya masing-masing, termasuk komunikasi. Kalau dari kecerdasan yang gue pernah baca lah, nah komunikasi ini tuh masuk ke ranah kecerdasan linguistik alias kecerdasan berbahasa. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Jadi ada orang yang memang dianugerahi bakat mengolah kosakatanya tuh udah dari sononya bagus. Tapi ada yang paling penting dari itu semua, dari semua bakat-bakat yang ada di muka bumi ini, apa ya? Latihan. Sering-sering ngomong sendiri sampai disangka orang gila sama orang lain, nggak apa-apa. Sering-sering ngomong sendiri. Sering-sering kalau lagi bengong jangan kesambet, jangan mikir jorok, jangan. Sering-sering kalau lagi bengong, otak lu bengong, terus lu dalam hati ngomong gitu kan. Sering-sering lu biasain ngomong aja, ngomong langsung, ada suaranya atau enggak ya suaranya kagak ada tapi cuap-cuap. Sering-sering begitu. Gak apa-apa disangka orang gila, gak apa-apa kalau memang lu pengen punya skill komunikasi yang baik sampai ke yang efektif. Kalau misalkan ngomong di depan kaca, ngomong. Jadi intinya ya kalau memang dari semua hal itu cara biar bisa efektif gimana? Jam terbang, gak bisa bohong. Oke, mungkin gitu aja video gue pada kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten kayak gini silahkan like, komen, juga share ke teman-teman kalian agar kita bisa berkembang setidaknya 0,01% di setiap harinya. Gue Made Arika pamit, salam positif.